perdebatan politik sekarang sebetulnya seru juga. Terakhir, isu yang dilempar oleh Denny Indrayana. Denny Indrayana ini pakar hukum tata negara, dulu pernah jadi wakil Menhumkam. Pernah juga sih kesandung kasus korupsi dan di masalah sama KPK. Denny melempar isu. Jadi gini, di Indonesia ini sekarang sedang ada gugatan ke MK berkenaan dengan sistem pemilu kita, terutama pemilu legislatif. Yang berlaku sekarang itu pemilu legislatif sistem terbuka. Jadi kalau nanti kita buka surat suara itu, biasanya tuh ada logo partai, terus ada nama-nama calegnya, nomor urut 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, pada sistem pemilu yang terbuka atau pemilihan terbuka, kita bisa memilih nama calegnya. Nomor 1, Kajito, cepruk kita pilih gitu loh. Kalau Kajito misalnya dapat suara paling banyak di antara caleg-caleg satu partainya dan suaranya itu memenuhi syarat untuk dapat satu kursi, maka yang terpilih Kajito. Nggak peduli, kalaupun Kajito ada di urutan 10, urutan 9, atau urutan 1. Dengan sistem proporsional terbuka kayak gini, dimungkinkan caleg-caleg yang dikenal sama masyarakat itu bisa terpilih. Akhirnya, misalnya artis yang udah dikenal, kan lebih gampang terpilih ketimbang dosen yang nggak dikenal orang misalnya. Padahal kualifikasi atau kemampuan dosen nggak kalah dong dengan artis. Tapi karena sistem pemilunya terbuka, maka peluang orang yang dekat dengan masyarakat, peluang selebritis, peluang orang-orang yang ngetop, itu lebih tinggi dibanding orang-orang yang tidak terlalu dikenal. Itu pada sistem pemilu terbuka. Masalahnya, ini masalahnya. Kan fungsi DPR adalah untuk membuat undang-undang. Salah satu fungsinya itu melakukan pengawasan, pembuatan undang-undang, juga fungsi budgeting. Lo bayangin kalau yang duduk di lembaga legislatif itu adalah orang-orang yang mengandalkan popularitas tok, tetapi barangkali kurang dalam pemahaman tentang undang-undang, kurang pemahaman tentang budget atau tentang keuangan negara, kurang pemahaman tentang teknis-teknis pemerintahan. Ujung-ujungnya kan jadi trouble ya. Ujung-ujungnya adalah output atau hasil yang dikeluarkan oleh DPR itu bisa menjadi problem karena orang-orang yang duduk hanya mengandalkan tingkat popularitasnya doang. Berbeda misalnya dengan sistem pemilu tertutup. Jadi cuma nyoblos gambar partai doang. Partai yang akan menentukan caleg mana yang bisa ditempatkan dalam posisi 1. Kalau dia dapat 1 kursi, ya akhirnya posisi nomor 1 itu yang jadi. Tapi pertanyaannya, apa benar kalau partai yang menentukan pasti orang-orang yang berkualitas? Kan nggak juga. Kali-kali orang yang dekat dengan ketua partai, keponakannya, anaknya, familinya, tetangganya, kakek jauhnya, kan mungkin aja itu terjadi. Jadi yang terbuka maupun tertutup dalam bias pemilihan partai itu bisa saja orang-orangnya juga sama-sama tidak punya kualifikasi. Nah, perdebatannya itu di situ. Apakah sistem pemilu kita akan diubah jadi sistem pemilu terbuka atau tertutup? Ketika kasus ini masuk ke MK dan MK sekarang sedang melakukan pembicaraan atau sidang-sidang untuk memutuskan apakah akan diubah nih sistem pemilu kita. Jadi tertutup atau tetap terbuka. Denny Indrayana ngomong bahwa dia dapat bocoran, MK akan memutuskan sistem pemilu kita tertutup. Balik kepada coblos partai, bukan memilih orang. Tentu aja bocoran ini bikin heboh dong. MK belum keluarin keputusan resmi. Pertanyaannya bocorannya dari mana? Kan itu yang menjadi persoalan. Karena keputusan MK itu dalam aturan hukum tata negara kita final dan mengikat.
Kalau sudah diputuskan, yaitu final dan mengikat, nggak bisa lagi diganggu-gugat dan mengikat untuk dilaksanakan. Tapi masalahnya, ketika MK belum memutuskan, orang seperti Denny Indrayana mengaku mendapat bocoran, dan bocoran itu katanya dari orang yang kredibel, kan akhirnya menjadi komplikasi ini. Komplikasinya di mana? Komplikasinya gila loh. Hakimnya belum mutusin. Denny sudah memberikan bocoran kepada publik. Dan yang kedua, apakah keputusan yang belum diambil itu sudah pantas disampaikan seolah-olah keputusannya udah diambil? Atau apakah nanti MK pasti mengeluarkan keputusan yang sifatnya voting, misalnya dari 9 hakim MK, kata Denny, 6 orang mendukung pemilu tertutup, 3 orang mendukung pemilu terbuka. Barangkali ada dissenting opinion di situ, ada opini yang beda dengan keputusan yang dibuat berdasarkan jumlah hakim yang mengambil suara. Kompleksnya adalah, kalau keputusan MK yang belum diputuskan atau belum dikeluarkan itu sudah dibocorkan ke publik, dan nanti kan pasti ada keputusan, kan akan jadi bingung kita. Bingungnya kenapa? Misalnya keputusannya nanti benar, MK ketok, keputusannya pemilu tertutup. Itu akan ramai. Tuh kan benar, emang hakim MK ini masuk angin. Buktinya Denny udah tahu sebelumnya. Kalau keputusannya benar pemilu tertutup. Kalau keputusannya pemilu terbuka, MK memutuskan, orang akan bilang ya wajar lah. Denny kan cuma menyampaikan bocoran dan itu belum tentu benar. Akibatnya orang meragukan nanti keputusan-keputusan MK itu. Memang sih dalam permainan opini, apa yang dilakukan Denny itu seperti melempar isu duluan agar ada persepsi yang terbentuk sebelum keputusan diambil. Persepsi terbentuknya apa? Oh, MK bakal curang ini, sehingga curang itu dalam artian MK akan mengambil keputusan pemilu tertutup itu, dan pemilu tertutup itu sudah dibocorkan. Kalau Denny misalnya berposisi tidak setuju dengan itu, maka dia membangun opini itu dulu agar kita atau masyarakat menentang keputusan pemilu tertutup dan meragukan hasil keputusan MK itu. Kayak gitulah persepsi yang mau dibangun. Gue sih nggak mau masuk ke dalam perdebatan hukum apakah MK itu harus memutuskan pemilu tertutup atau pemilu terbuka. Apakah pemilu tertutup itu atau pemilu terbuka melanggar konstitusi kita? Apakah masuk sampai ke sana, itu mungkin di wilayah lain. Tetapi wajar kalau ada keresahan seperti yang disampaikan Pak Mahfud. Ini Denny dapat infonya dari mana? Karena itu dia, MK adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi dalam konteks untuk perundang-undangan. Keputusannya tetap dan mengikat atau final dan mengikat. Karena itu ketika terjadi keraguan terhadap keputusan MK, ini juga akan menjadi komplikasi sendiri. Iya sih, kita tahu di MK itu bukan malaikat juga. Toh ada juga hakim-hakim MK yang kemudian masuk karena korupsi, biasanya dapat duit dari orang yang berperkara, terutama ketika sengketa pilkada, sengketa pemilu, ya kan? Hakim MK sampai sekarang bahkan ketuanya loh, ada yang masuk ke KPK. Jadi memang perdebatan ini seru. Pak Mahfud sampai ngomong, polisi perlu tuh menyelidiki kira-kira informasi Denny dari mana misalnya. Ya tentu aja ini akan jadi ribet, akan jadi kompleks. Infonya Denny tentang problem ketatanegaraan kita yang sedang menjadi perdebatan serius di MK soal sistem pemilu terbuka atau tertutup dikomentari sama Pak SBY. Kalau komentarnya berkenaan dengan sistem pemilu terbuka atau tertutup, ya wajar karena memang sesuai dengan konteks. Tetapi Pak SBY tiba-tiba ngomong juga soal gugatannya Pak Muldoko.
Pak Muldoko ini bukan anggota Partai Demokrat, tidak punya KTE Partai Demokrat, tapi bermimpi jadi ketua Partai Demokrat. Nah, kemarin dia bikin apa ya? Bikin kayak semacam kongres lah di Medan dan diusung oleh beberapa orang untuk menjadi ketua Partai Demokrat dan kemudian pasti bertempur secara hukum dengan AHY dong, yang sekarang duduk sebagai ketua Demokrat versi AHY, satu lagi ketua Demokrat versi Muldoko. Nah, Muldoko ini sekarang sedang mengajukan gugatan ke MA untuk disahkan sebagai ketua Partai Demokrat versi Kongres di Sumatera Utara. Pasti dong Pak SBY agak sedikit panas dingin. Kenapa? Karena kan namanya gugatan ya. Putusannya kan bisa A, bisa B. Bisa diputuskan Pak Muldoko, bisa diputuskan tetap AHY. Nah, sama kayak Denny Indrayana, Pak SBY juga mengeluarkan statement di akun Twitternya menjelaskan bahwa ada kemungkinan loh MA mengesahkan Pak Muldoko sebagai ketua Partai Demokrat yang sah secara hukum karena gugatan itu tadi. Karena ada kemungkinan itu, teorinya sama. Bocorin pura-pura duluan agar ini menjadi tekanan kepada hakim di Mahkamah Agung kalau keputusannya tidak menguntungkan Pak SBY misalnya. Pola-pola permainan kayak gini emang agak sedikit seru. Setidaknya sebelum keputusan diambil dibangun dulu opini. Tapi apa sih kayak orang-orang sekelas Pak SBY, sekelas Denny Indrayana itu kepentingannya? Iya, kita tahu kepentingannya misalnya Denny mendukung pemilu terbuka. Kita tahu itu. Tetapi kenapa sih harus men-challenge atau katakanlah bilang bahwa ini bocoran dari MK? Kan akan menjadi komplikasi serius itu dalam keputusan MK nanti. Atau Pak SBY lah, toh MA lagi bersidang, MA lagi melihat, mempelajari berkas-berkas yang diajukan pihak Muldoko. Ya kalau memang yakin AHY ini adalah kader Demokrat, anak kandung dari Ketua Dewan Pembina Demokrat, dan sekarang penguasa Demokrat. Dia juga pasti punya dong KTA Demokrat. Ya yakin secara hukum itu aja yang dikedepankan ketimbang pakai teori bocor-bocoran segala. Kalau pakai teori bocor-bocoran yang dibingungkan adalah publik. Karena ini berkenaan dengan masalah hukum, berkenaan dengan masa keputusan-keputusan yang final, keputusan-keputusan tentang sesuatu perkara yang kita serahkan kepada lembaga pengadilan kita. Kalau kita bangun opini di luar itu, kan yang akan terjadi ketidakpercayaan kita pada lembaga pengadilan. Kalau lembaga pengadilan nggak bisa dipercaya, maka outputnya atau hasilnya akan terus-menerus jadi perdebatan. Ada wilayah hukum, ada wilayah politik. Ketika semua keputusan-keputusan hukum dipersepsikan atau dinilai dalam konteks politik, ya complicated yang terjadi. Sama seperti isu yang dilemparkan Denny sekarang. MK mau putuskan apapun, pasti jadi serba salah. MA mau putusin apapun, pasti jadi serba salah. Kalau diputusin Pak Muldoko yang menang, tuh kan bener kata Pak SBY, MA-nya masuk angin, MA-nya udah dibeli sama penguasa agar Demokrat beralih dari tangan keluarga SBY kepada Pak Muldoko. Begitupun kalau MK memutuskan tertutup. Tuh kan bener bocoran dari Denny Indrayana, memang MK-nya kayak gitu tuh prosesnya. Terbukti udah bocor jauh-jauh hari sebelum diputuskan. Nah, suasana itu yang barangkali akan terbangun. Tapi ya namanya menjelang tahun politik, kita akan seru. Kalau ditanya, gue lebih setuju mana? Pemilu terbuka atau tertutup? Sama aja dari dulu, mau terbuka, tertutup, gini-gini aja. Anggota DPR atau kepercayaan publik pada DPR, begini-gini juga nggak naik-naik. Jadi yang paling penting, ya yang diubah itu adalah
pengawasan kita pada lembaga-lembaga kayak DPR itu yang jauh lebih penting. Terbuka tertutup, toh dari dulu tertutup atau terbuka di DPR ya banyak korup juga. Output dari hasil dari DPR juga tidak maksimal-maksimal banget. Gue tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.